Pertarungan yang sudah lama ditunggu-tunggu para fans MMA akhirnya tiba juga. Dricus du Plessis, sang juara bertahan kelas menengah dengan gaya bertarung yang unik, dan terkenal akan daya tahan yang luar biasa, akan menghadapi Khamzat Chimaev, petarung tak terkalahkan yang dikenal dengan gaya bertarung yang agresif dengan dominasi gulatnya. Di satu sisi, Dricus du Plessis atau yang disingkat DDP, adalah sosok yang kerap diremehkan di UFC. Gaya bertarungnya dianggap tidak konvensional, sulit ditebak, bahkan terkesan berantakan. Tapi justru di balik kekacauan itu, tersembunyi efektivitas mematikan. DDP bukan petarung yang tampil bersih secara teknikal, namun kemampuannya memaksakan ritme, mengacaukan jarak, dan memberi tekanan tanpa henti, menjadikannya sangat sulit dikendalikan di dalam oktagon. Dia sudah menumbangkan nama-nama besar, Robert Whittaker, Sean Strickland, dan bahkan mengalahkan Israel Adesanya sang mantan raja kelas menengah. Dari 23 kemenangan yang ia raih, 20 berhasil diselesaikan sebelum bel akhir, terdiri dari 11 kemenangan melalui kuncian dan 9 melalui knockout. 87% pertarungan yang dimenangkan DDP berakhir dengan finish, yang artinya DDP adalah tipe petarung yang jarang membiarkan pertarungan sampai ke tangan juri. Sementara itu, Khamzat Chimaev mencatatkan rekor sempurna dengan 14 kemenangan tanpa sekalipun menelan kekalahan. Dari 14 kemenangan tersebut, 12 diantaranya berhasil ia selesaikan sebelum bel akhir, terdiri dari 6 kemenangan melalui knockout dan 6 melalui kuncian. Dengan kata lain, 85% kemenangan Chimaev berakhir dengan finish, membuktikan bahwa ia adalah petarung agresif yang juga jarang membiarkan laga sampai ke tangan juri. Namun jika dibandingkan dengan DDP, win rate penyelesaian DDP masih sedikit lebih unggul, yakni 87% dibandingkan 85% milik Chimaev. Perbedaannya memang tipis, tapi bisa menjadi catatan penting, terutama karena DDP telah bertarung lebih banyak dan menghadapi lawan-lawan yang lebih bervariasi. Dari segi gaya bertarung, DDP lebih well-rounded atau serba bisa. Ia punya daya serang yang seimbang, bisa menyerang lawan baik dengan pukulan, tendangan, maupun kuncian. Sebagai striker, DDP mungkin tidak seteknikal Adesanya atau secepat Whittaker, tapi ia punya volume tinggi dan variasi serangan yang tidak bisa diduga. Sebaliknya, Khamzat Chimaev adalah petarung dengan pendekatan yang sangat spesifik, pressure wrestling. Dia sangat dominan saat bisa memegang kendali sejak awal, membawa lawan ke sudut oktagon, melakukan takedown, lalu mengontrol dengan ground and pound yang biasanya diakhiri dengan kuncian leher. Ia sudah berkali-kali melakukan gaya tersebut dan berhasil. Bahkan petarung sekelas Robert Whittaker tak mampu berkutik menghadapi takedown wrestlingnya. Namun kelemahannya mulai terlihat ketika dia dipaksa bermain di area di luar zona nyamannya, striking jarak dekat. Contoh paling jelas terjadi saat melawan Gilbert Burns. Di pertarungan itu, Chimaev tidak berhasil menjaga kontrol gulatnya secara konsisten dan harus bertukar pukulan dengan Burns. Hasilnya, ia terlihat lebih kaku, kurang efisien dalam bertahan, dan beberapa kali terkena pukulan bersih yang mengganggu ritme pertarungannya. Bahkan banyak yang menilai, jika laga itu berlangsung 5 ronde, bukan tak mungkin Burns lah yang keluar sebagai pemenang. Situasi serupa bisa saja terulang saat menghadapi DDP. Karena berbeda dengan Burns yang pendek dan bertipe counter, DDP adalah petarung dengan fisik besar, tekanan tinggi, dan kombinasi serangan yang liar tapi efektif. Jika Chimaev tidak mampu mendikte ritme pertarungan lewat takedown di awal, dan dipaksa bermain di stand-up fight yang lebih panjang, maka kelemahan strikingnya akan kembali menjadi celah besar, dan celah itu siap dimanfaatkan oleh petarung sekomplit DDP. Selain kemampuan finishingnya, satu hal yang membuat DDP sangat berbahaya adalah daya tahan dan staminanya yang luar biasa. Ia bukan hanya bisa tampil eksplosif di awal laga, tapi juga tetap agresif hingga ronde terakhir. Hal ini dibuktikan saat ia menjalani laga 5 ronde melawan Sean Strickland dalam perebutan sabuk juara. Meskipun pertarungan berlangsung keras dan intens selama 25 menit, DDP tetap tampil konsisten dan tidak kehilangan ritme permainannya, bahkan mampu menekan di ronde-ronde akhir. Ketahanan fisik ini menjadi salah satu keunggulan utama DDP, apalagi jika lawan gagal menyelesaikan laga lebih awal. Ia seperti mesin diesel, semakin lama bertarung, justru semakin stabil dan berbahaya. Sebaliknya, Khamzat Chimaev, meskipun dikenal sebagai petarung yang sangat dominan di ronde-ronde awal, justru memiliki catatan stamina yang mulai dipertanyakan. Saat menghadapi Gilbert Burns, kita melihat sisi lain dari Chimaev. Ia tampil luar biasa di awal, tapi semakin lama pertarungan berjalan, gerakannya mulai melambat dan tekanan yang ia berikan tidak lagi seefektif sebelumnya. Situasi serupa juga terlihat dalam pertarungannya melawan Kamaru Usman.
Meski akhirnya menang dengan kemenangan angka, Chimaev menunjukkan penurunan ritme yang cukup signifikan, terutama di ronde akhir. Pada pertandingan ini banyak pengamat yang juga menilai, jika laga itu berlangsung 5 ronde, ada kemungkinan Khamzat akan kehabisan stamina. When Khamzat fights, you can see he is strong against his opponents. Slowing down after the first round and a half. And I think that is because he uses so much power. He has the wrestling technique, of course, but he uses his strength as a weapon. And in this case, he has a gun and I have a tank. Banyak yang menilai DDP hanya sebagai striker bertenaga dengan gaya bertarung berantakan. Tapi faktanya, DDP justru sangat berbahaya di bawah. Ia memiliki rekor 11 kemenangan lewat kuncian, sebuah angka yang jarang dimiliki petarung sekelas dirinya yang bukan spesialis Brazilian Jiu-Jitsu. Lebih dari itu, DDP pernah mencetak prestasi menarik di ajang Submission Kings, sebuah turnamen grappling elit yang mempertemukan para praktisi terbaik Brazilian Jiu-Jitsu. Di sana, DDP bukan hanya tampil mengejutkan, tetapi berhasil mengalahkan 5 anggota tim BJJ berturut-turut dalam satu waktu. Ini adalah pencapaian besar, karena BJJ bukan hanya sekadar teknik mengunci atau bergulat di bawah. Brazilian Jiu-Jitsu adalah seni bela diri yang fokus pada kontrol, transisi posisi, dan mencari celah untuk menyelesaikan lawan melalui teknik kuncian seperti armbar, triangle choke, hingga rear naked choke. BJJ sangat teknis dan biasanya dikuasai oleh petarung spesialis. Di atas kertas, Khamzat memang terlihat sangat dominan dalam grappling. Tapi ada satu pola, dia hanya efektif saat berhasil melakukan takedown lebih dulu, lalu mendominasi lawan yang sudah dalam posisi tertekan. Dia baru bisa mengunci dan mengontrol lawan ketika mereka sudah dalam posisi lemah. Tapi begitu lawan tidak bisa dijatuhkan, seperti Gilbert Burns atau Kamaru Usman, Khamzat mulai kehilangan kendali, staminanya menurun, kontrolnya berkurang, dan dia harus bertarung di area striking yang bukan keahliannya. Disinilah perbedaannya. DDP lebih serba bisa, dia bisa menang lewat pukulan, bisa bertahan di ground, dan bisa membalikkan keadaan dari posisi yang sulit. Sedangkan Khamzat, dia luar biasa saat berhasil mendominasi lawan, tapi belum terbukti bisa bertahan saat keadaannya berbalik. Salah satu hal paling krusial dalam MMA adalah kemampuan membaca situasi, atau yang biasa disebut dengan fight IQ, dan di sini, DDP menunjukkan keunggulan yang seringkali diremehkan publik. DDP bukan sekadar petarung yang hanya mengandalkan kekuatan, ia tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan kapan harus bermain sabar. Dalam pertarungan melawan Robert Whittaker, kita bisa melihat bagaimana DDP tidak terburu-buru menyerang. Ia sabar menunggu momen yang tepat, membaca pola lawan, lalu mengeksekusi serangan dengan timing yang luar biasa. Hasilnya, ia sukses membuat salah satu striker terbaik di divisi middleweight itu terlihat kebingungan dan akhirnya tumbang. Contoh lainnya adalah saat DDP menghadapi Derek Brunson. Di ronde awal, DDP sempat mendapat tekanan, tapi ia tidak panik. Ia perlahan menguras stamina lawan, memanfaatkan celah, dan akhirnya memukul mundur Brunson dengan kombinasi yang rapi. Ini bukti bahwa DDP tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga cerdas secara taktis. Di sisi lain, Khamzat Chimaev dikenal dengan pendekatan yang super agresif. Ia sering langsung menyerbu lawan sejak bel berbunyi. Memang, gaya ini terlihat brutal dan efektif, terutama saat melawan petarung yang tak siap. Tapi justru disinilah kelemahannya. Khamzat terlalu ingin menyelesaikan pertandingan dengan cepat, tanpa mempertimbangkan efisiensi energi. Lihat saja saat melawan Gilbert Burns, ia membabi buta di ronde pertama, memforsir energi untuk meraih finish. Tapi karena lawannya kuat dan tidak mudah dihabisi, Khamzat mulai terlihat kelelahan di ronde-ronde berikutnya. Ia kehilangan akurasi, strategi, dan nyaris kalah jika pertandingan berlangsung 1 atau 2 ronde lagi. Pendekatan ini terlihat lagi saat ia melawan Usman. Walau menang, Khamzat kembali terlihat boros energi setelah gagal menyelesaikan pertarungan lebih awal. Dalam menilai potensi seorang petarung, kita tidak cukup hanya melihat catatan tak terkalahkan atau kemenangan cepat. Yang jauh lebih penting adalah, siapa yang sudah mereka lawan? Apakah mereka benar-benar teruji di level tertinggi? Kalau kita bicara soal kualitas lawan, DDP telah membuktikan dirinya melawan nama-nama paling elit di divisi kelas menengah. Ia sukses mengalahkan Darren Till, mantan penantang gelar yang dulu dipromosikan sebagai bintang masa depan UFC. Meskipun performa Darren Till menurun dalam beberapa tahun terakhir, kemenangannya tetap signifikan, karena DDP mengalahkan dia dengan kombinasi striking dan kontrol grappling yang dominan.
Itu adalah salah satu momen awal yang memperlihatkan komplitnya gaya bertarung DDP. Lalu ada Sean Strickland, petarung yang dikenal punya pressure tinggi, defense yang luar biasa, dan baru saja mencuri sabuk dari Adesanya lewat pertarungan 5 ronde yang dominan. Tapi ketika berhadapan dengan DDP, Strickland tidak mampu mendikte ritme seperti biasanya. DDP menunjukkan bahwa dia mampu menghadapi tekanan dengan teknik dan kardio yang tinggi. Dan tentu saja, ada nama besar Israel Adesanya, salah satu striker terbaik dalam sejarah MMA modern. Dalam duel perebutan sabuk, DDP tampil dengan strategi yang matang, tetap tenang, disiplin, dan mampu membuat Adesanya frustrasi selama 4 ronde. Ia tidak hanya bertahan, tapi juga menyerang balik dengan akurat. Sementara itu, Khamzat Chimaev memang sempat mencuri perhatian karena dominasinya di awal karir. Namun, banyak dari lawan-lawannya adalah petarung kelas welter, bukan kelas menengah sejati. Bahkan saat ia menghadapi Gilbert Burns, yang notabene adalah petarung kelas welter, bukan kelas menengah, Khamzat terlihat kewalahan dan dipaksa bertarung habis-habisan selama 3 ronde. Lalu lawan berikutnya adalah Kamaru Usman. Kemenangan ini terlihat besar karena Usman adalah mantan juara. Tapi jangan lupa, Usman naik ke kelas menengah dengan persiapan pendek, hanya 10 hari saja waktu itu, karena datang sebagai petarung pengganti, yang karena pada saat itu Paulo Costa mengalami cedera. Meski Khamzat menang, banyak yang menilai performanya kurang memuaskan. Khamzat Chimaev baru sekali melawan petarung kelas menengah sejati, yaitu Robert Whittaker. Dan dia menang cepat di ronde pertama. Tapi justru disitulah pertanyaannya muncul. Apakah Khamzat bisa tetap dominan kalau lawannya bertahan lebih lama? Karena selama ini, Khamzat belum benar-benar diuji dalam pertarungan panjang melawan petarung elit kelas menengah. Bandingkan dengan DDP, yang sudah bertarung habis-habisan melawan nama-nama besar seperti Darren Till, Sean Strickland, Whittaker dan Israel Adesanya. Jika dibandingkan secara menyeluruh, DDP unggul di banyak aspek. Dari segi striking, stamina, pengalaman melawan top fighter, hingga ketangguhan fisik di divisi kelas menengah, DDP tampak lebih komplit dan matang. Ia juga memiliki kemampuan grappling dan BJJ yang cukup mumpuni untuk meredam tekanan. Sementara itu, Khamzat Chimaev hanya benar-benar unggul di satu aspek utama, teknik gulatnya. Ia punya tekanan yang eksplosif dan kontrol yang kuat saat membawa lawan ke ground. Namun, kemampuan itu akan sangat bergantung pada daya tahan lawannya dan juga momentumnya. Menariknya, meski secara teknis DDP lebih unggul, bursa taruhan saat ini masih lebih memfavoritkan Khamzat. Kemungkinan alasannya adalah karena gaya bertarung Khamzat yang eksplosif dan kemampuannya menyelesaikan pertandingan dengan cepat, seperti saat ia menghentikan Robert Whittaker di ronde pertama. Selain itu, hype dan rekam jejak Khamzat yang impresif di awal karir juga masih membekas di mata publik dan bandar. Pertarungan ini akan menjadi ujian berat bagi Khamzat. Jika ia gagal menyelesaikan pertandingan di ronde-ronde awal, bukan tidak mungkin staminanya akan terkuras. Dan ketika itu terjadi, DDP bisa mengambil alih tempo dan mendominasi hingga ronde kelima. Jika diibaratkan, DDP itu mesin diesel, lambat panas, namun stabil dan makin kuat seiring waktu. Sedangkan Khamzat Chimaev adalah roket lepas landas, eksplosif di awal, mengerikan dalam hitungan detik, namun berisiko kehilangan tenaga, bila tidak segera menyelesaikan misi. Bagaimana menurut kalian? Berikan opini kalian di kolom komentar. I'm gonna go all in like always does, so if it's gonna go fast, it's gonna be fast, but if it goes for 5 rounds, I will be ready. I'm fighting there 5 rounds.